tidak akan mengganggu etos alam semesta yang ada di tanah Bali. Doa saya, Pak, beserta yayasan pastinya akan selalu support. Semoga anugerah hari ini memberikan ciri-ciri untuk alam, kita bisa mewujudkan apa yang dari dulu hanya wacana dan wacana, tapi tahun ini wacana itu akan terwujud dengan rasa sifat gubernur, dengan rasa para pejabat untuk membukakan pintu bernegosiasi, berbicara dengan baik, memikirkan yang terbaik untuk Bali. Harapan saya. Pengisir Sami Republik seluruh Bali. Hari ini atas Ketua Sami yang Bidibasa, beliau juga berkenan hadir. Pengisir Agung Puri, saya selamat yang di dalam semua ide Ketua Umum Paiketan Puri Sejibang Bali Dispor dan India, Nyaler Sekretaris Ring Puri Pengecutan Tiga Agung Murah dan Menuraga. Nah, bersekian medue saya punya keluarga, orang tua di Singaraja, Puri Agung Bulalan dalam satu kesatuan dengan Belagatu, Agung Murah Presiden. Nalar Rauh dihadiri juga oleh tokoh muda Puri, Sabo Iwano, pengurusnya semua hadir, antara lain Ibu Agung Panji, juga dia Puri Karangasem. Dan saya hormati sekali dari PT Ibu Dirut Utama Bapak Ermanto serta tim seluruh jajaran Ibu yang hadir, ada tim Bali semua. Kemudian ada sahabat saya, keluarga besar Puri Agung Belagatu adalah seluruh organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh seni budaya, keraton semua yang saya hormati hadir di sini. Ketua Petanesia Bali. Tentu Petanesia adalah sedikit saya sampaikan, lintas partai, lintas politik, tidak ada kaitan kita pada hari ini. Adalah kita satu dalam payung keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa juga merestui kita hari ini, memberikan satu pembahasan usulan yang baik untuk kita. Juga hadir Ketua Umum Pradah Bali, Pak Eka, adik kami juga beserta jajaran pengurusan. Kemudian dari Persai Bali, Jero Bimo, Kesatria Kris Bali yang sudah mendukung seluruh kegiatan Puri, baik dari Ulung Parahita, pelaksanaan kampanye sampah lari kemarin kita keliling Bali menempuh 466 kilo. Beliau backup, beliau temani staff dan finish dari pagi mungkin sampai malam. Saya ucapkan terima kasih atas bersama dengan Kesatria Bapak Agung Alika Karsana, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sanedahat wang yang titiang. Saat dorong titiang lanturang atur, bidirhen titiang aturang panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selanjutnya ini Apuraya titiang angin bahasa Indonesia nih. Bahaya kalau panjang-panjang pakai bahasa Bali. Waduh, nanti nggak sampai selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat siang, salam semuanya. Terima kasih sekali. Kalau tadi saya lihat tarian bahwa Pak, tarian pertama mungkin dari penyambutan.
Tapi tarian kedua tadi, saya kalau tidak salah izinkan mengapresiasi bahwa itu tarian percintaan anak muda sepasang kekasih, supaya nggak cuma tebar pesona saja gitu. Jangan cuma diberi janji-janji saja, pacaran, kemudian berkasih-kasihan, dan jadi, kira-kira begitu bukan ya? Koreksi kalau saya salah. Tapi itulah yang Ibu ingin lakukan di Bandara Internasional Bali Utara ini. Pada tanggal 25 September 2021, kami dengan para penglingsir se-Bali bersembahyang bersama di lokasi rencana bandara kita yang akan kita bangun. Kurang lebih 3 bulan berarti hari ini insya Allah sementara kita akan tanda tangani bersama langkah lebih konkret dari persembahyangan dan pertemuan kita di Kubu Tambahan 3 bulan lalu. Jadi bukan sekedar angin surga Bapak Ibu. Tahun ke-7 menyiapkan program ini. Kalau semata-mata bisnis kami akan tinggalkan dari 2 tahun yang lalu karena situasinya tidak mudah gitu. Tapi kami yakin ini adalah program Dewata yang diserahkan untuk membangun Bali dan mengembangkan Bali dengan cara beliau. Secara skala dan skala kami sudah lakukan semuanya, administrasi kita sudah selesaikan semuanya. Di skala mudah-mudahan Tuhan bersama kita, yang medis selalu menampingi kita karena niatnya cuma satu Pak. Kita bisa menyeimbangkan perekonomian di Bali atas selatan sama utara, dan kita membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya dapat pesan khusus dari penglingsir pemecutan almarhum saat itu, dan ini saya kira dari wasiat bersama untuk kita saksikan, bahwa beliau katakan, Pak Iwan, jangan lupa pekerjakanlah semua teman-teman saudara di Bali yang memang punya kemampuan untuk mendukung Bandara Bali Utara. Dan kita akan ciptakan lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan. Penandatanganan hari ini adalah pintu Bapak Ibu-Ibu. Pintu bahwa bandara ini betul-betul memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Para penglingsir Puri semuanya terlibat karena menjadi bagian dari program ini untuk berbagi kepada seluruh rakyat di seputaran Bali. Saya ulang lagi katakan pada waktu minggu lalu di Buleleng, apapun Bapak Ibu-Ibu semuanya di sini hadirin, saya wakafkan jiwa raga saya untuk Bali, untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara. Mohon doanya agar semua ini menjadi mewujud dan menjadi milik kita bersama, karena bandara ini milik kebanggaan masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Tapi saya Pak Cangkit yang komitmenkan saran PT Bibu bersama-sama RIT saran memperoleh restu, karena kita akan membuat sesuatu yang besar, yang baik untuk kita semua rindu Bali, bahkan Indonesia dan dunia. Ya, tolong ambil posisinya, tolong diatur Pak Madin, biar bagus dilihat, enak dinikmati dan cos tanda tangannya. Nah, itu important. Baik, kami persilakan, sudah kumpul semua, kami persilakan berdoa. Sebelum dari penandatanganan dimulai, diri sarang sami Adunas Lubro yang ijazah ngawi dewasa sesuai dengan percaya masing-masing, supaya langkah ini akan berlanjut menjadi sebuah kenyataan. Bali maju, PT Bibu maju, PT Taksim maju, dan semua umat manusia yang Bali rukun
dalam mendukung proyek ini. Silakan kita berdoa mulai, silakan. Mengatur cek semua, langsung kanan. Baik, saya persilakan untuk maju berdua, Pak Bung Alif dan Pak Iwan. Ya, ini adalah sebuah nota kesepahaman antara PT Bibu Panji Sakti dengan PT Indo Taksu Bali. Sebuah nota kesepahaman untuk sama-sama mensukseskan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Coba tolong diambil yang bagus kameranya, yang sampai masuk sosial media, masuk media luar, masuk media luar dalam, begitu bro, luar dalam. Niskala. Baik, sama-sama kita ucapkan selamat. Ini momen yang jarang-jarang kita saksikan, kita bertemu dengan pembincir dari Puri Agung sejebak Bali, luar biasa. Terima kasih Prof, luar biasa doanya. Ayo, khusus lagi di foto sama-sama pembincir dengan. Jadi untuk mempersingkat waktu karena jam sudah mendekati makan siang, Pak. Jadi di Petanesia sendiri ini membawa visi misi tentang kebudayaan, sejarah, dan perekonomian kerakyatan yang menyentuh khususnya di UMKM. Jadi kalau diizinkan kami memberikan saran masukan di Bibu sendiri nanti di Bandara Airport Bali Utara itu pelaku-pelaku usaha di sana juga jangan meninggalkan UMKM. Karena dengan keberadaan UMKM di sana, otomatis perekonomian kerakyatan dari bawah akan bisa mengangkat yang di atas. Seperti pesannya pendiri kami, Petanesia, yaitu Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau menyampaikan, jangan teriak-teriak NKRI kalau perut masih lapar. Kenyangkan dulu rakyatnya, baru kita bicara NKRI. Biar UMKM kita bisa mengenyangkan rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bandara sendiri kita harus bisa menampilkan kenusantaraan, keindonesiaan, ke NKRI-an. Jadi orang siapapun yang datang, baik domestik, baik dari luar, bisa melihat bahwa Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia. Simbol-simbol itu harus bisa kita tonjolkan, harus bisa kita tampilkan sehingga NKRI itu melekat di seluruh dunia bahwa NKRI, Indonesia adalah NKRI, NKRI adalah Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa direalisasikan, bisa terlaksana demi NKRI tetap NKRI. Gitu. Sultan Sami dari berbagai organisasi dan juga dari PT Bibu Panji Sakti, juga PT Indo Taksu Bali. Inilah kesempatan yang berharga bagi kami mewakili umat yang ada di Bali yang sangat concern dengan berbagai pembangunan yang terkait dengan pemanfaatan wilayah kami di Bali. Jadi sebagai organisasi yang berbasis pada Karanga, ini adalah solusi yang paling tepat ya. Karena bagaimanapun selama ini kami juga melihat bahwa pembangunan yang tidak banyak mengurus lahan-lahan produktif, ya, apalagi di laut sebagai sebuah kawasan yang sangat ya luas di Indonesia, terutama di Bali, sangat potensi dikembangkan. Jadi pada intinya kami mendukung yang pertama. Yang kedua, kami ingin melihat dari
selalu dari 3 sisi. Yang pertama agar tetap, karena Bali adalah spiritnya adalah hidup, ya. Bagaimana spiritual yang berbasis pada ajaran-ajaran yang ada di Bali ini tetap ditegakkan. Artinya kesucian menjadi salah satu faktor agar itu diperhatikan. Kemudian dari sisi lokasi yang ada di Buleleng, tentu saya sudah yakin dengan studi kelayakan sudah melihat memantau di sekitar sana. Itu yang perlu menjadi pertimbangan dan tetap menghargai bagaimana kearifan lokal itu bisa kita tonjolkan. Kemudian titiang sampun ijen kalah tiban sareng titiang sedurung titiang melatur-atur nugrayan titiang ngaturang pangasung kare Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam rahayu, salam kesatria, Grace Bali, ngaya, sukses. Inggih, Ida Ratu Pelingsir titiang kedung jagat bumi tanah Bali, saya sampun rauh. Titiang salam hormat, salam bakti titiang serang Ida Ratu Pelingsir sejebak tanah Bali sampun mewakili mereka rauh. Terima kasih kepada Ide Pelingsir Puri Belah Batu saring ijen galah titiang untuk nyaringin pemargi Bali Bandara Bali Utara. Yang saya hormati PT Bibu Panji Sakti Pak Irwan, yang tiang hormati para tamu undangan yang tidak bisa tiang sebut satu persatu, yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Titiang di sini hanya ingin mempertegas ketika isu adanya dua bandara yang akan ada di tanah Bali. Ada isu bandara di Grogak dan ada isu sekarang di Kubu Tambahan. Keyakinan spiritual titiang dengan semangat walaupun apa tantangannya, seperti Ide Ratu Pelingsir Profesor Rempuri Bangli menikah adalah tulus. Remide Sangen Wiluase tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersatu dengan kejujuran. Asungare Ratu titiang sangat menyimak juga. Dengan kejujuran dan ketulusan, apalagi Iriki adalah para pelingsir kedung jagat tanah Bali. Para keturunan raja-raja di tanah Bali hadir memberikan restu. Rasanya tanah Bali pun akan bergetar dan memberikan restu untuk terwujudnya bandara Bali Utara tersebut di Kubu Tambahan. Perjuangan berikutnya adalah mari kita bersatu menurut titiang, karena ada isu-isu yang berkembang. Ada bandara di utara, tapi ketika kita bersatu, kita ngelobi, kita bicara seperti Ratu sampaikan, tidak ada kepentingan politik di sini. Titiang itu yang semangat, tidak ada kepentingan politik. Yang ada bagaimana membangun Bali betul-betul dengan rasa, sehingga nyaman hidup Bali di seluruh Bali, khususnya wilayah Buleleng, Karangasem dan Bangli, 3 kabupaten segitiga emas itu akan terpenuhi dan bisa memberikan kemakmuran, sehingga memberikan rasa maju bersama-sama, seimbang perekonomian bersama-sama dengan Bali Selatan. Ini yang harus diperjuangkan oleh nyamo-nyamo kita yang ada di Buleleng, di Bangli, Gianyar, dan nyamo yang ada di seluruh Bali khususnya juga. Karena ini akan mensejahterakan, bukan 200.000, saya juga catat tadi omong Bapak Irwan, tenaga kerja yang dibutuhkan bisa jadi lebih. Ketika lebih, bayangkan bisa jadi nanti kita dapat bekerja, anak cucu kita pun dapat bekerja di tanah Bali dan tetap menjaga NKRI seperti saudara saya, abang saya ada di sini, untuk kita bisa bersama-sama. Nah, semangat ini tiang ingin seperti yang sudah saya dengar, 6 tahun perjuangan, bukan hanya wacana, tapi 2022 ini adalah bukti keseriusan. Tiang juga lihat keseriusan Ide Pelingsir di tiang Puri Belah Batu mengadakan acara, mengadakan pertemuan restu alam semesta. Semoga dengan adanya pendanaan dari negara Cina, BUMN, tadi juga saya sempat dengar kenapa Cina ketika Bali mau, karena kalau secara spiritual Pak Irwan, kami di Kayangan Jagat di tanah Bali, di pura-pura besar di tanah Bali ada dewa Cina yang kami puja, itu ada sang Budanya, ada Ratu Sapandar kita puja. Mungkin ini alam Siwa dan Buddha akan kembali bangkit dengan terbukti lahirnya bandara di Bali Utara. Dan yang sangat menarik adalah tidak akan mengambil tanah warga penduduk, itu yang saya garis besar. Ini yang akan kita perjuangkan, tidak akan ngambil sawah, tidak akan ngambil kebun, tidak akan ngambil ladang yang luas untuk membuat bandara. Bandara ada di tengah laut.
Mari kita perjuangkan. Tapi ketika ini mengambil ladang, sawah, tanah, apakah perekonomian akan terus kita bisa mengandalkan pariwisata? Ketika tidak, kita akan kesusahan mencari ladang, kita akan kesusahan mencari padi, kita akan kesusahan mencari tumbuh-tumbuhan karena semua sudah menjadi bangunan. Tapi dengan Bibu yang akan mengganggu etos alam semesta yang ada di tanah Bali, doa saya Pak beserta yayasan pastinya akan selalu support. Semoga anugerah hari ini memberikan ciri-ciri untuk alam, kita bisa mewujudkan apa yang dari dulu hanya wacana dan wacana, tapi tahun ini wacana itu akan terwujud dengan realisasi Pak Gubernur, dengan rasa para pejabat untuk membukakan pintu bernegosiasi, berbicara dengan baik, memikirkan yang terbaik untuk Bali. Harapan saya itu yang akan terjadi. Terima kasih dari saya, itu aja. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Raja